Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ucup. Izin untuk mempresentasikan UAS saya, yaitu Keamanan Sistem Informasi. Saya yang bernama Rifki Kurniansah dengan NIM 220101010105. Di sini saya akan membahas dari jurnal mdpi.com, yaitu Counter Attacking Cyber Threats, a Framework for the Future of Cybersecurity. Sini counter attack serangan cyber, kerangka kerja untuk masa depan cybersecurity, seperti itu, Pak. Judul dari presentasinya. Ya, baik, saya mulai, Pak. Oke, slideshow. Oke. Ya, untuk pertama adalah latar belakangnya, Pak. Nah, ini di era digitalisasi, organisasi menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks. Digitalisasi memberikan keuntungan dalam efisiensi dan inovasi terhadap ancaman cyber, namun juga meningkatkan kerentanan terhadap ancaman cyber yang semakin canggih. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan keamanan yang lebih komprehensif untuk melindungi infrastruktur dan data penting organisasi dari serangan yang terus berkembang, seperti yang pernah terjadi di negara kita, yaitu serangan cyber PDN. Ya, Pak. Lanjut. Nah, kemudian untuk permasalahan umum dan khusus secara umum, masalahnya adalah meningkatnya dari paper ini, yaitu meningkatnya ancaman cyber yang mampu menembus pertahanan tradisional seperti malware, phishing, dan serangan denial of service, yaitu DOS. Dan secara khusus, jurnal ini menyoroti kelemahan organisasi dalam mengantisipasi dan merespon serangan-serangan ini secara efektif, serta kurangnya integrasi antara kapabilitas digital dan ketahanan cyber dalam strategi organisasi. Jadi di sini peran organisasi khususnya itu kurang sigap atau kurang lebih menjaga untuk penanganan serangan-serangan cyber, seperti itu, Pak. Nah, kemudian tujuan atau outcome. Tujuan utama dari jurnal ini adalah untuk mengusulkan kerangka kerja baru atau framework yang menggabungkan ketahanan atau resiliency dengan kapabilitas digital sebagai fondasi untuk menghadapi ancaman cyber. Outcome yang diharapkan adalah meningkatkan kemampuan organisasi dalam memprediksi, mencegah, merespon, dan memulihkan diri dari serangan cyber dengan lebih baik, seperti itu. Jadi jurnal ini bertujuan untuk mengembangkan ketahanan dari serangan cyber dengan kapabilitas digital sebagai fondasi untuk menghadapi ancaman cyber. Jadi outcome yang diharapkan, kemampuan organisasi, jadi organisasinya itu mampu untuk memprediksi, mencegah, merespon, dan memulihkan diri dari serangan-serangan cyber dengan lebih baik, seperti itu, Pak. State of the art-nya yaitu mendiskusikan metode-metode exciting seperti pengamanan berbasis perimeter, deteksi, ancaman berbasis tanda tangan, dan respon insiden manual. Namun pendekatan-pendekatan ini dinilai tidak cukup untuk menghadapi ancaman cyber yang berkembang cepat. Nah, oleh karena itu, jurnal ini menekankan perlunya adopsi pendekatan yang lebih adaptif dan berbasis data, seperti analisa big data, pembelajaran machine learning, dan berbagi informasi ancaman secara kolaboratif, seperti itu. Keunggulan metode yang diusulkan. Keunggulan utama dari metodenya diusulkan dari jurnal tersebut saja kemampuan untuk secara dinamis menyesuaikan pertahanan terhadap ancaman yang berkembang. Kerangka kerja ini mengintegrasikan aspek teknis dan non-teknis, termasuk kesiapan organisasi, kolaborasi lintas sektor, dan peningkatan kesadaran keamanan di antara karyawan. Selain itu, metode ini memperkenalkan konsep resilient terhadap serangan yang memungkinkan organisasi untuk terus beroperasi meskipun diserang, seperti itu, Pak. Jadi dari jurnal tersebut
metode-metode yang digunakan yaitu, integrasi antara aspek teknis dan non teknis termasuk kesiapan organisasi, pencegahan, mengantisipasi dan, eee, pada saat diserang gitu, recovery ya. Pada saat recovery dan, mempunyai metode memperkenalkan konsep metode resilience, terhadap serangan. Jadi tidak ramai, data tetap berjalan dengan baik meskipun ada serangan yang masuk seperti itu, tapi tetap terkontrol. Nah, kemudian cara kerja atau implementasi, nah itu ada 4 cara kerjanya untuk implementasinya dari jurnal tersebut, yaitu eksplorasi kapabilitas digital, mengidentifikasikan keterampilan digital yang diperlukan, kemudian analisa ancaman dan risiko, menilai potensi ancaman dan dampak terhadap organisasi, mengembangkan respon ancaman, merancang strategi untuk melindungi, mendeteksi, dan merespon serangan. Integrasi keamanan dan ketahanan menggabungkan teknologi, proses, dan faktor manusia untuk menciptakan sistem yang tangguh. Seperti itu. Nah, di sini pengembangan respon ancaman ini adalah ancient, gambar dari jurnalnya apa ya, ada ancient cyber silence. Nah, di mana ada incident response plan. Kemudian di sini ada threat protection, artinya proteksi serangan, agility and adaptability. Nah, di sini adalah untuk penanganan serangan, incident response plan itu jadi jika ada plan-plan penyerangan yang mungkin akan terjadi, di sini ada insiden. Nah, kemudian sistem and data recovery. Nah, dari sini dengan menerapkan langkah-langkah ini, organisasi dapat mengembangkan pertahanan yang efektif terhadap serangan cyber. Serangan cyber merupakan proses yang berkelanjutan dan organisasi perlu terus meningkatkan postur keamanan mereka seiring dengan berkembangnya ancaman. Untuk memperkuat keamanan cyber, organisasi harus memastikan bahwa mereka memiliki strategi respon insiden efektif dan teruji. Di samping menerapkan langkah-langkah tersebut, pencegahan yang tepat adalah hal yang terbaik. Nah, diagram sistem menunjukkan hubungan antara komponen-komponen ini dalam membangun ketahanan cyber. Nah, jadi 4 komponen ini dapat dikembangkan dalam membangun pertahanan cyber seperti itu, Pak. Hasil implementasi metode Usela adalah ditunjukkan melalui analisa data yang menunjukkan peningkatan dalam deteksi ancaman, waktu respon, dan kemampuan pemulihan. Data ini disajikan dalam bentuk grafik dan tabel yang membandingkan efektivitas sebelum dan sesudah penerapan kerangka kerja. Nah, seperti ini, Pak. Awareness, quality of sys, protection, recovery. Jadi sini kapabilitas, kemudian kultur, manajemen, awareness. Nah, ini asuransi, kemudian polis, prinsipal, security space, kemudian security as word, kemudian di sini ada security as space juga sama, Pak. Di kiri kanan itu security as of space, kemudian di sini security as a sword. Nah, ini untuk recovery-nya. Radiance dan recovery. Di sini ada tiga serangkaian langkah komponen yang saling terkait yang bekerja sama untuk membentuk rencana keamanan yang komprehensif. Dalam kerangka ini kami akan jurnal ini membahas terhadap setiap paradigma dan menyajikan serangkaian indikator yang dirancang dengan cermat. Indikator ini memungkinkan perusahaan untuk mengatur efektivitas pendekatan keamanan mereka secara kuantitatif. Nah, pengukuran ini menggunakan metrik standar dengan skala penilaian dari 5 kuat hingga 1 lemah yang menjadikan cara yang objektif untuk mengevaluasi proses keamanan dan mengidentifikasi peluang perbaikan. Jadi dari sini adalah serangkaian langkah komponen yang saling terkait, security as word, security as seal, dan security as space. Nah, dari sini 5 yang terbaik hingga 1 yang terlemah. Seperti itu, Pak. Nah, kemudian dari hasil analisa data menunjukkan bahwa dengan menerapkan kerangka kerja yang diusulkan, organisasi mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa parameter seperti pengurangan waktu deteksi serangan, meningkatkan efisiensi respon, dan peningkatan waktu pemulihan. Indikator keberhasilan diukur melalui parameter seperti ketahanan operasional dan keamanan data. Nah, ini di jurnal ini menghasilkan
yaitu peningkatan signifikan dalam beberapa parameter seperti itu, Pak. Nah, kemudian kesimpulan dan ide. Nah, kesimpulan yaitu dari penelitian tersebut bahwa integrasi antara kapabilitas digital dan ketahanan siber secara signifikan meningkatkan kemampuan organisasi untuk menghadapi dan pulih dari serangan cyber. Metode ini terbukti efektif dalam menciptakan sistem yang lebih adaptif dan tangguh terhadap ancaman yang berkembang. Kemudian nomor dua yaitu adalah ide pengembangan yang bisa dikembangkan lagi, yaitu pengembangan lebih lanjut dari metode ini dapat dikembangkan untuk mencakup eksplorasi teknologi baru seperti blockchain untuk meningkatkan keamanan data, serta pengembangan alat deteksi ancaman yang lebih canggih menggunakan AI atau machine learning. Selain itu, kolaborasi lebih lanjut dengan entitas eksternal seperti penyedia layanan keamanan cyber dan lembaga pemerintah dapat meningkatkan efektivitas kerangka kerja ini. Jadi bisa bisa menggunakan third party, bisa juga apa menggunakan teknologi terbarukan seperti blockchain ataupun AI ataupun machine learning seperti itu, Pak. Oke, ini itu aja, Pak, untuk saya. Maaf jika ada kesalahan dan mohon maaf saya kurang enak badan, Pak. Berhubung waktunya sisa sampai jam 9 ya, ini udah jam 12 sebentar lagi. Jadi saya sempatkan untuk membuat video ini dan mohon maaf, Pak, jika ada kesalahan dalam presentasi saya ataupun dalam menjelaskan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.